Selamat pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Saya Enargio Udadana, dan kali ini saya akan menjelaskan demo tentang OAS basis data terdistribusi. Jadi yang akan dilakukan di sini adalah kita akan membuat sebuah sistem basis data terdistribusi relasional dan relasional. Lalu kita akan membuat aplikasi yang memanfaatkan basis data tersebut. Di sini kita akan membuat aplikasi website berupa WordPress. Yang ketiga, kita juga akan simulasi failure pada masing-masing basis data tersebut, dan kita juga akan melakukan proses backup dan restore sistem basis data tersebut. Nah, yang pertama adalah untuk servernya sendiri, untuk arsitektur sendiri, di sini akan ada kurang lebih 11 instance, di mana sistemnya adalah klien akan terhubung dengan web server. Web server akan mempunyai dua koneksi, yang mana salah satu berupa koneksi menuju proxy SQL, yang di sini juga sekaligus dipasangin cluster control, yang akan terkoneksi kepada Galera cluster yang berisi 3 node per kona XtraDB. Nah, di sini juga ada 3 node per kona XtraDB yang akan difungsikan sebagai backup. Jadi di sini akan kosong, tidak ada isinya, nanti akan difungsikan sebagai backup saja. Nah, lalu selain itu web server juga akan memiliki koneksi lagi ke 3 Redis node yang mana akan terkoneksi pada Redis node master, karena di sini adalah berupa master slave atau master replika. Jadi web server akan terkoneksi dengan Redis node yang master, dan Redis node master akan melakukan replikasi terhadap Redis node replika yang ada di bawahnya. Akan berupa asynchronous replication. Nah, jadi seperti itu arsitekturnya. Nah, di sini Cina juga di web server yang dipasangin WordPress nanti juga akan memanfaatkan suatu plugin namanya, pluginnya adalah Redis Object Case. Di situ akan melakukan case dengan memasangkannya kepada database Redis ini, sehingga halaman akan bisa di-load lebih cepat. Oke, seperti itu arsitekturnya. Lalu yang kedua, kita akan mensimulasikan jalannya aplikasi. Lalu yang kedua, kita akan mensimulasikan jalannya aplikasi. Di sini sudah terpasang, karena ini ada berupa 11 node, 3, 3, 3, 9, 11, dan 11 node ternyata tidak bisa diinstal di AWS Educate. Jadi maksimal di sini adalah 10 node yang bisa. Jika lebih dari 10, maka yang terakhir akan diterminasi secara otomatis oleh AWS-nya. Jadi di sini untuk prakteknya kita akan lakukan secara terpisah. Yang pertama adalah kita akan melakukan praktek antara MySQL cluster bersamaan dengan Redis. Yang kedua, baru kita akan melakukan praktek untuk backup dan restore ini. Jadi untuk praktikum yang kedua nanti kita akan melakukan destroy pada 3 instance Redis tersebut. Oke, seperti itu. Jadi jalannya aplikasi di sini adalah di sini kita sudah menginstal Redis Object Case. Di sini kita klik dashboard. Nah, berikutnya pertama kita akan melakukan testing kepada yang di MySQL atau perkona XtraDB. Jadi di sini saya sudah siapkan login ke semua instance-nya, di mana ini adalah instance dari Redis Node yang sudah berjalan Redis Sentinel. Sedangkan yang ketiga paling kanan ini itu adalah instance dari perkona Node, perkona XtraDB cluster tersebut. Nah, berikutnya kita bisa cek, misalkan di sini kita melakukan login. Ini kita melakukan press select phone bintang from wp post. Misalkan ada 8.
Lalu misalkan kita tambah sebuah pos baru. Oh ya, sebelum itu kita juga bisa mengecek yang ada di sini. Misalkan ini saya hentikan. Ini terus case bintang. Nah, ada 75 item di sini. Begitu pula yang di sini, maka seharusnya case bintang juga ada 76 item karena sudah teraplikasi situ. Nah, berikutnya kita tambah misalkan demo was dana. Lalu kita publish. Oke, post sudah dipublish. Karena menggunakan Redis, maka akan lebih cepat. Nah, sudah terposting. Kalau kita lihat misalnya di sini, select count lagi, akan ada 10. Sedangkan di sini, itu yang node satunya. Kita coba use WordPress count from WP post akan ada 10 juga. Nah, seharusnya begitu juga dengan yang ketiga ini. Oke, artinya ketiga node tersebut sudah berhasil tersinkron. Apalagi karena menggunakan token XRDP, maka sinkronisasi dilakukan secara sinkronus. Hampir secara langsung akan dilakukan sinkronisasi, sehingga dapat dipastikan bahwa data akan selalu sama. Nah, berikutnya kita cek juga, karena kita juga sudah membuka halaman-halaman baru lagi di database yang ini, database Redis. Kita cek keys-nya yang pertama, ini yang di node master, yang 133. Oke, ada sekitar 84 key. Begitu juga dengan di sini, keys bintang ada 84 key. Dan yang ketiga ini juga keys bintang akan ada 84 key juga. Nah, begitu artinya aplikasi sudah bisa berjalan dengan baik. Dan kalau misalkan kita akan refresh ini, dapat dipastikan akan sangat cepat. Bahkan kurang dari sedetik sudah muncul kembali. Tidak perlu untuk menghilangkan halaman ini, karena halaman sudah di-cache menggunakan Redis. Seperti itu. Baik, yang ketiga kita akan melakukan simulasi failure. Jadi di sini, ini adalah cluster kita. Cluster kita bisa lihat di sini bahwa seperti yang tadi, sudah ada 3 node seperti di arsitektur, dengan susunannya kalau misalkan kita lihat di topologinya, akan ada satu proxy SQL yang terhubung kepada 3 node tadi. Nah, ini simulasinya bisa kita lakukan dengan mematikan salah satu node di sini. Kita akan mematikan dari AWS, misalkan node yang tengah ini 131 misalnya. Node 131 Perkona node 131, ini 131 ya. Maka di sini kita akan instance set-nya kita stop. Oke. Nah, di sini akan langsung muncul kritikal bahwa sepertinya akan ada node yang mati. Dapat dilihat bahwa node di sini tidak bisa connect melalui ke MySQL. Nah, akan muncul sebuah alarm bahwa akan ada node yang terputus. Nah, node yang kedua tidak bisa terputus, disconnected. Nah, sekarang misalnya kita coba untuk menambah item. Tadi kita terakhir lihat di sini, node yang kedua ini yang ini. Jadi terakhir yang kita lihat di sini tadi, WP post-nya adalah 10. Kita coba tambah item lagi misalnya. Jadi kita kembali ke new post.
testing failover cluster warna XRDP. Publish. Oke, postnya berhasil dipublish. Kalau kita lihat post, harusnya sudah muncul. Jadi tidak terjadi masalah apapun di sini. Nah, ini sudah bisa. Kalau kita lihat lagi di sini 12. Jadi seharusnya yang di sini akan sudah ketinggalan state. Nah, kita coba akan reconnect lagi. Mungkin setelah ini akan saya pause videonya karena untuk startnya sepertinya membutuhkan beberapa waktu. Baik, sepertinya startnya sudah berhasil. Dapat kita lihat di sini, misalkan kita refresh. Masih loading. Nah, di sini sudah ada alarm-alarm. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada alarm-alarm. Kita lihat di notes. Sepertinya di sini akan up and running. Maka sebentar lagi notes akan bisa melakukan proses recovery dengan sendirinya. Nah, di sini kita sudah lihat, nah, di sini sudah centang dan statusnya adalah sync. Nah, artinya di sini node seharusnya sudah bisa untuk melakukan sinkronisasi dengan node yang lain. Kalau kita coba connect lagi, yang kedua tadi, SSL lagi, kita coba di sini. Yes. Misalkan sudo mysql min-u root min-p. Maaf, password salah. Nah, di sini use WordPress. Lalu select count bintang from wp post. Terakhir tadi adalah 12. Nah, di sini kita lihat bahwa node berhasil melakukan failover dan berhasil melakukan start lagi dan berhasil melakukan sinkronisasi kembali dan terhubung kembali. Nah, artinya sinkronisasi berhasil dan proses yang dilakukan di node ini itu sudah berhasil. Nah, berikutnya kita coba untuk failover yang akan dilakukan pada si node ini, Redis. Kita akan coba di salah satu node yang replika. Ya, di sini node Redis yang ada 3. Kita coba salah satu di sini adalah node replika. Jadi di sini misalkan nanti kita lihat bahwa keys bintangnya ada 105 sekarang terakhir state-nya. Di sini berarti harusnya juga 105. Nah, kita akan matikan salah satu. Kita akan matikan yang node ketiga misalnya. Jadi Redis node 3, kita langsung saja instance stage-nya stop instance. Nah, kita tunggu stop. Oke, sebentar. Nah, di sini Redis node 3 sudah berhasil di stop. Kalau kita lihat tadi di sini udah ke disconnect. Di sini state-nya terakhir masih 105 ya, 105. Sekarang kita coba misalkan buat dia itu ketinggalan. Jadi kita akan coba untuk misalnya di sini kita akan coba membuat halaman. Nah, di sini misalkan di themes widget. Nah, ini karena lama seharusnya ini belum di case. Kita coba buat background. Misalnya
Terus kita close lagi, kita kembali ke dashboard. Oke, kita coba lihat lagi sekarang. Di sini sudah 108. Sedangkan di sini itu juga 108. Nah, seharusnya akan ketinggalan yang tadi. Oke, kita coba lagi, misalkan di start lagi di sini. Di instance state-nya, kita start. Mungkin akan saya pause di sini karena membutuhkan waktu. Baik, sepertinya node-nya sudah berhasil di start, sudah berhasil running. Lalu kita lihat lagi di node yang ketiga, kita coba connect lagi node yang ketiga, connect SSH, node yang ketiga ini paste saja, yes. Tadi terakhir adalah 108 sepertinya, tidak salah. Nah ini, 108. Redis CLI, terus GIS bintang. Nah, di sini juga sudah 108, sama seperti di yang sini tadi 108 dan di sini juga 108. Artinya saat melakukan start lagi, node yang ketiga yang barusan mati tadi itu sudah berhasil juga untuk melakukan failover dan berhasil juga melakukan sinkronisasi terhadap dari node masternya tadi. Jadi untuk proses failover di sini itu sudah berhasil karena sudah berhasil melakukan. Nah, selain itu bisa juga dilakukan dengan melihat ini misalnya. Jadi kita juga bisa menjalankan yang namanya Sentinel untuk memantau health check dari masing-masing servernya. Jadi kita misalkan di sini kita tahu bahwa ada node master juga. Terus misalnya di mana? Di yang kedua ini kita matikan. Yang kedua ini kita matikan. Kedua kita matikan stop instance. Oke. Lalu nah, di sini akan terdeteksi bahwa akan ada slave yang sedang shutdown. Plus shutdown-nya dia slave akan terdeteksi sebagai shutdown atau mati, yaitu 10.0175 atau yang tengah ini. Nah, yang 17 mana tadi? Ya ini, ya, yang mati ini 175 ini. Nah, ini akan terdeteksi sebagai slave ini. Tapi kelemahannya di sini adalah dia tidak bisa berjalan dengan silent seperti itu. Jadi kita kalau misalkan ingin menjalankan komen, kita harus melakukan stop sentinel dulu. Jadi ini memang benar-benar untuk monitoring. Atau kita bisa juga melakukan connect ke new SSH lagi. Jadi seperti itu. Tapi intinya kita bisa deteksi ini. Tapi kalau misalkan nanti node-nya itu yang tadi saya start lagi, itu juga bisa untuk deteksi lagi. Jadi kita misalkan ini instance start-nya kita start. Saya hapus sebentar ini biar tidak terlalu lama. Nah, sudah start di sini Redis Node 2, sudah running. Dan kalau kita cek di Redis Node 2, di Redis Node 3 maksudnya. Nah, ini sudah melakukan reboot slave dari 175 tadi. Dan S-nya jadi main. Jadi artinya dia sudah melakukan start kembali slave-nya tadi. Nah, tentunya ini bisa kita gunakan untuk memantau semisal ada beberapa node yang mati dari Redis yang terhubung tersebut menggunakan Redis Sentinel. Nah, oleh karena itu disarankan menggunakan 3 node minimal pada Redis Sentinel itu agar supaya jika ada yang mati itu tidak memungkinkan untuk terjadi permanen brain split. Jadi tidak ada beban yang di mana votingnya akan bernilai sama untuk jika terjadi sebuah gagalan koneksi. Nah,
Baik, kita akan lanjut lagi ke bagian yang kedua. Jadi kita sudah berhasil, yang pertama adalah menjalankan aplikasi dan mensimulasikan failure. Sekarang kita akan mencoba proses backup dan restore pada sistem basis data tersebut. Nah, karena kita sudah selesai, maka berikutnya kita akan melakukan terminate pada instance Redis ini. Dan terminate. Lalu kita akan gantikan dengan 3 instance baru yang digunakan untuk backup-nya. Baik, mungkin ini agak lama, jadi akan saya pause dulu. Jadi ketika instance Redis tersebut sudah berhasil di-terminate, dan berikutnya kita akan membuat 3 instance baru yang mirip dengan performa ini, yang sama nanti digunakan untuk backup. Nah, untuk proses pembuatan, mungkin akan saya pause juga sampai dengan proses setup password tools SSH agar tidak terlalu lama. Ya, baik. Tadi sudah saya terminate 3 Redisnya, terus saya sudah juga untuk membuat node baru. Ini 3 node berguna backup node ini, dan saya sudah men-setup password SSH di ketiganya. Ini root, terus nano dan sudah. Oke, jadi sekarang yang kita lakukan adalah kita akan membuat backup-nya. Jadi di cluster ini di menu backup. Nah, kita bisa membuat create backup di sini. Nah, kita akan create backup sekarang. Lalu metodenya mungkin saya pilih ke extra backup yang full. Nah, harusnya kita bisa pilih terserah, tapi karena ini multi master, jadi dan synchronous replication, jadi tidak akan masalah sepertinya kalau misalkan bilang. Nah, untuk storage location itu jadi ini bisa di storage pada di controller atau di node. Sebentar. Jadi storage ini mungkin kita akan pilih di controller karena memberikan kita lebih banyak ruang. Jadi controller berarti kan artinya kita bisa melakukannya karena disimpannya kan di sini, jadi kita bisa melakukannya dimanapun seperti itu. Nah, ini mungkin kita biarkan saja settingan-settingan yang lainnya. Kita continue. Nah, ini terdapat settingan-settingan yang kita untuk detail kita dalam membackup-nya, seperti compression, terus log dan sebagainya, encryption. Nah, untuk ini kita biarkan saja. Nah, dia akan running backup. Mungkin saya pause juga di sini, takutnya kalau lama. Nah, baik, sepertinya backup sudah terbuat. Dia akan satu backup komplit di sini. Nah, di sini akan ada komplit. Nah, kita bisa melihat list backupnya di sebelah sini. Kita nyambut satu backup. Di sini kita akan mencoba untuk merestore backupnya kepada 3 node yang masih kosong tadi. Jadi 3 node ini benar-benar masih kosong. Kita baru set password SSH dan dia masih belum istilahnya belum terhubung ke cluster controlnya ini. Kita akan coba di situ. Nah, ini kita restore. Nah, kita akan menyimpannya dari 1.1 status backup ini. Backup yang tersimpan di controller. Nah, di sini kita bisa pilih create cluster from backup. Oke, di sini backup detail ini menunjukkan informasi kita, detailnya apa, tipenya, terus headnya dan sebagainya. Kita bisa continue saja di sini. Bentar.
Nah, di sini kita masukkan access user. Ini mirip seperti pembuatan cluster yang kemarin. Jadi kita menggunakan root, terus ini di RSA Galera, terus cluster name-nya ini karena backup gitu misalnya. Oke, jadi ini continue. Terus ini seperti RDB, root password. Lalu di sini kita bisa melakukan add node dari yang baru tadi, yaitu berapa tadi? 10.004, terus 0023, dan yang ketiga 26. 10.004, lalu 10.0023, dan 10.00126. Nah, ya, artinya mereka sudah berhasil melakukan SSH ketiganya, dan kalau sudah, artinya kita sudah bisa melakukan deploy. Oke, kita akan buat new job di sini, dan kalau di cluster kita lihat ini masih jobnya masih berjalan. Kita bisa lihat detailnya di sini. Oke, dia akan restore. Nah, mungkin kita akan pause juga di sini. Nanti kita akan melihat kalau jobnya sudah selesai. Nah, baik, sepertinya di sini jobnya sudah selesai. Jadi kalau recovery jobnya finish, kita dapat lihat. Dan kalau misalnya kita lihat, nah masing-masing 4, 2, 3, 1, 6 di sini ada MySQL, oke, Galera, Node, Scenes. Artinya mereka sudah menjadi sebuah cluster baru. Dan nah, di sini kalau misalkan kita lihat sini, cluster Percona Backup tadi itu akan muncul dan sudah menjadi benar-benar menjadi satu cluster baru. Nah, tetapi yang sini yang perlu diperhatikan adalah kita sekarang ingin beralih misalnya ke cluster yang baru ini. Nah, caranya yaitu kita hapus proxy SQL-nya dan kita buat proxy SQL baru dengan mengarah ke Percona Backup yang ini. Oke, jadi di sini terus di nodes yang lama ini kita hapus proxy SQL-nya. Nah, kita lihat di sini proxy SQL di sini. Nah, ini akan bisa kita Nah, ini bisa kita unregister node. Nah, jadi kita stop and uninstall service. Oke, kita proceed. Nah, sudah terinstall. Lalu berikutnya kita akan membuat, oke, sudah berhasil done successfully. Kita lihat sudah tidak ada proxy SQL-nya. Kita akan buat di sini. Di sini, terus setting. Argument sepertinya. Nah, load balancer. Kita bisa membuat proxy SQL deploy. Lalu proxy SQL-nya kita taruh di controller. Oke. Kedua, admin, kita bisa admin. Monitor. Kalau sudah, kita buat DB user, kita samakan dengan yang dulu. Jadi maksudnya biar tidak perlu untuk mengubah di WordPress-nya. Oke, sudah benar.
ini kita pakai saja, jadi kita pakai explicit dengan public transaction. Nah, kalau sudah, dia akan membuat new job. Lalu nanti sebentar lagi kita lihat bahwa dia akan menginstal PostgreSQL. Mungkin sampai sini juga akan saya pause dulu, takutnya kalau lama. Nah, oke, sepertinya sudah selesai PostgreSQL kita di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, topologi, nah dia akan sudah mempunyai PostgreSQL terhubung sini. Nah, berikutnya sekarang kita perlu mengubah juga di CMON-nya karena setelah kita melakukan proses recovery tadi masih dianggap bahwa sekarang itu masih yang di sini, masih yang ID 1. Jadi kita akan mengganti dengan ID yang 2. Itu caranya dengan kita terhubung ke yang ini, controllernya ini yang di 151. Ini kita exit. Nah, jadi kita akan masuk ke user root-nya misalnya. Nah, jadi di sini akan ada namanya database-nya CMON. Terus nama tabelnya adalah backup apa namanya? Backup records sepertinya. Backup records. Jadi kita akan misalkan select tentang from backup records di mana ya? Nah, ID-nya sekarang masih ID-nya 1. Nah, kita ingin mengubah itu jadi 2. Jadi update update backup records, lalu set ID-nya itu sama dengan 2. Oke, kita coba lihat lagi. Sekarang CID-nya harusnya sudah 2. Oh ini CID-nya sudah 2. Sudah 2. Nah, kalau itu berarti artinya harusnya ini sudah terkoneksi dengan istilahnya di sini ya, di arsitekturnya kita sudah seperti terhubung ke yang baru. Jadi misalkan ini panahnya itu udah ngarah ke panah yang bawah. Bentar, bisa diklik. Ya, seperti itu. Jadi ini seperti terang. Jadi di sini sepertinya ini udah enggak ada panah di sini, jadi dia akan punya panah ke sini. Nah. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia sudah nggak punya terhubung ke sini, ini udah dianggap udah nggak terhubung, lalu dia panah ke sini. Oke. Jadi seperti itu proses backup-nya. Proses restore-nya kalau misalkan kita coba di sini di WordPress harusnya tidak ada masalah. Nah, kita lihat di halamannya apakah dia masih bisa database-nya. Nah, ternyata data-data yang kita tulis itu masih ada. Artinya ini sudah berjalan dengan baik. Jadi kita coba misalnya buat post baru lagi, apakah dia bisa menyimpan lagi. Harusnya sudah bisa, karena dia sudah bisa meread, artinya dia sudah bisa coba restore. Langsung publish saja, biar cepat. Nah, dia sudah bisa menyimpan, artinya kita proses restore-nya sudah bisa berjalan. Jadi mungkin karena kita sudah menggunakan sistem yang baru juga, jadi mungkin sampai itu saja demo yang kali ini, dan terima kasih.